Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal trigonometri bagian kelima, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adik-adik, di video yang lalu kita telah belajar perkalian sinus dan kosinus dari dua sudut, yakni terdapat 4 rumus sebagaimana terlihat di sini. Atau bisa juga seperti ini ya rumusnya. Nah, kita bisa menggunakan yang atas atau yang bawah sama saja ya adik-adik. Kalau yang atas masih dikali 2 depannya. Kalau yang bawah 2-nya sudah dipindahkan. Jadi sama saja ya, atas dan bawah ini. Nah, adik-adik, rumus-rumus ini dapat kita turunkan untuk menentukan rumus jumlah dan selisih sinus dan juga rumus jumlah dan selisih kosinus. Pertama, kita dapat menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus ini untuk menentukan rumus jumlah dan selisih sinus. Kita lihat di sini, kita ambil rumus yang pertamanya, yaitu 2 sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Di sini kita asumsikan alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B. Kemudian kita lakukan proses eliminasi ya. Yang sebelah sini kita mau eliminasi betanya, maka kita tambahkan. Yang sebelah kanan kita mau eliminasi alfanya, maka kita kurangkan. Nah, di sini kalau ini ditambah berarti alfa ditambah alfa itu adalah 2 alfa. Beta ditambah minus beta tereliminasi ya adik-adik karena hasilnya 0. Kemudian sama dengan alfa tambah beta. Nah, ini kita tuliskan begini. Kalau kita pindahkan 2 ke ruas kanan, maka kita peroleh alfa sama dengan setengah dikali A tambah B. Yang kanan, ini kita eliminasi alfanya ya, alfa kurang alfa kan 0. Kemudian beta dikurang minus beta. Berarti sama saja dengan beta ditambah beta. Itu adalah 2 beta sama dengan alfa kurang beta. Ini sama ya kalau kita pindahkan menjadi beta sama dengan 1/2 kali A kurang B. Nah, seperti ini. Kita tilik lagi ya rumusnya yang tadi, yang di atas. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Ini kita ganti semuanya yang ada alfa dan betanya. Yang ruas kiri 2 sin alfa cos beta menjadi 2 sin alfanya menjadi setengah A tambah B. Jadi 2 kali sin sudut setengah kali A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Sama dengan sin alfa tambah beta menjadi A ya. Tadi kita sudah asumsikan bahwa alfa tambah beta itu adalah A. Ditambah sin alfa kurang beta itu adalah B. Sehingga diperoleh rumus jumlah sinus, sin A tambah sin B, itu sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Nah, sekarang kita akan menurunkan ketiga rumus yang lainnya. Tadi kita dapat alfa itu sama dengan setengah A tambah B, dan beta itu sama dengan setengah A kurang B. Sehingga untuk rumus perkalian kosinus dan sinus dapat diubah menjadi ini 2 cos alfa sin beta menjadi 2 cos setengah A tambah B dikali sin betanya setengah A kurang B. Sama dengan alfa tambah beta adalah A, jadi sin A, dikurang alfa kurang beta adalah B, jadi sin B. Nah, adik-adik, ini adalah rumus selisih sinus.
di mana sin A kurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B kurang sin setengah A kurang B. Nah, sekarang kita akan lihat rumus selanjutnya, yaitu 2 sin alfa sin beta, perkalian sin dengan sin. Rumusnya adalah min cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta, seperti ini ya. Min yang di depan ini dikerjakan terakhir kan ya. Nah, kita ubah kembali alfa dan betanya menjadi seperti ini. Jadi 2 sin setengah A tambah B dikali sin betanya kita ganti setengah A kurang B dikurang alfa tambah beta kita ganti menjadi A besar dikurang alfa kurang beta kita ganti menjadi B besar. Nah, adik-adik, ini bisa menjadi rumus selisih kosinus asal minusnya kita pindah ke sebelah kiri ya. Menjadi minus 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B sama dengan cos A kurang cos B. Nah, adik-adik, ini adalah rumus selisih kosinus. Sekarang kita lihat rumus selanjutnya, yaitu perkalian cos dengan cos. Rumusnya adalah 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Nah, ini alfa dan betanya kita ubah lagi menjadi 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B sama dengan cos alfa tambah beta itu adalah A, alfa kurang beta itu adalah B. Sehingga dari sini kita peroleh rumus jumlah kosinus. Jadi adik-adik, setiap rumus trigonometri itu saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Nah, ini untuk lebih mudah, kakak sudah simpulkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu adalah 4 rumus ini. Adik-adik lihat di sini polanya sama ya. 2 dikali, 2 dikali, 2 dikali. Kemudian yang bawah untuk cos kurang cos itu ada negatifnya. Sama semua sudutnya yaitu setengah A tambah B, setengah A kurang B. Ini ya, setengah A tambah B, setengah A kurang B. Ini juga. Yang beda adalah ini ya, yang harus diperhatikan sin cosnya. Jadi kalau sin tambah sin itu sin kali cos. Sin kurang sin itu cos kali sin. Cos tambah cos itu adalah cos kali cos. Cos kurang cos itu sin kali sin. Sekarang bagaimana ya penerapan dari keempat rumus ini untuk mengerjakan masalah-masalah trigonometri? Mari kita lihat contoh yang pertama. Nah, di sini tentukan nilai dari sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat. Ini adalah sinus dikurang sinus, berarti ini selisih sinus ya adik-adik. Kita menggunakan rumus sin A kurang sin B. Jadi A besarnya adalah 75 derajat dan B besarnya adalah 15 derajat. Kita menggunakan rumus ini adik-adik ya. Jadi sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat itu adalah 2 dikali cos setengah A tambah B, berarti 75 tambah 15. Dikali sin setengah A kurang B, berarti 75 derajat dikurang 15 derajat. Adik-adik, ini adalah sudut ya, sudut di dalam kosinusnya. Maka ini harus dikerjakan dulu. Tidak boleh kita coret dengan 2 di depan. Karena ini berada di dalam fungsi kosinus. Sama ya, untuk yang sebelah kanan ini setengah kali 75 kurang 15 itu adalah sudut di dalam fungsi sinus. Jadi harus dikerjakan terlebih dahulu fungsi sinusnya. Nah, sekarang kita akan kerjakan 2 dikali, nah ini 75 ditambah 15 itu 90 derajat dikali ini 75 derajat dikurang 15 derajat didapat 60 derajat.
Ini harus dikerjakan ya adik-adik ya. Jadi 2 kali cos setengah kali 90 itu adalah 45 derajat. Dikali sin setengah kali 60 itu adalah 30 derajat. Nah, ini adalah sudut istimewa, jadi kita bisa langsung mengubah untuk mendapatkan nilainya. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tidak berada dalam fungsi kosinus ataupun sinus, maka bebas untuk kita kalikan dengan 2 yang di depan ini. Jadi kita coret ya 2 dengan bisa 2 yang ini atau 2 yang di belakang. Kita coret dengan 2 yang di belakang sini ya. Sehingga didapat hasilnya adalah setengah akar 2. Inilah jawabannya adik-adik ya. Mari kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai dari cos 195 derajat dikurang cos 45 derajat ditambah cos 75 derajat. Nah, adik-adik di sini ada 3 buah fungsi kosinus ya. Yang satu dikurang, yang satunya lagi ditambah. Nah, adik-adik, kita lihat di sini untuk cos 45 derajat itu kan adalah sudut istimewa ya. Sehingga cos 45 derajat itu nilainya bisa diubah ke setengah akar 2. Jadi di sini masalahnya adalah cos 195 dan cos 75. Kita geser-geser bentuknya sehingga menjadi cos 195 derajat ditambah cos 75 derajat. Jadi ini digeser ke tengah ya. Plusnya juga ikut. Kemudian min cos 45 digeser di belakang. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan menggunakan rumus jumlah dari kosinus. Karena di depan ini kan cos ditambah cos ya. Jadi kita menggunakan rumus ini, kita ubah. Di sini yang menjadi A dan B adalah 195 dan 75. Jadi kita kerjakan dulu yang ini ya, saya kasih kurung supaya kita fokus yang depan. Menjadi 2 kali cos setengah A tambah B, A-nya adalah 195, B-nya adalah 75. Dikali cos setengah A kurang B, berarti 195 derajat dikurang 75 derajat. Nah, kita tutup. Dikurang cos 45. Adik-adik cos 45 tadi adalah setengah akar 2. Kita langsung ganti ya. Nah, selanjutnya, ingat 2 tidak boleh dicoret dengan 2 di depan ya, karena ini berada dalam fungsi kosinus, jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. Menjadi 2 cos setengah, ini ditambahkan menjadi 270. Yang ini dikurangkan menjadi 120. Dikurang setengah akar 2. Kita lanjutkan. Setengah kali 270 itu adalah 135 derajat. Dikali cos setengah kali 120 itu adalah 60 derajat. Nah, seperti ini kita kerjakan lagi. Cos 135 itu ada di kuadran 2, berarti untuk kosinus dia nilainya adalah bertanda negatif. Sedangkan nilainya sendiri itu adalah sama dengan cos 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Ini ya. Cos 135 itu adalah min dari cos 45. Nah, sekarang cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Nah, adik-adik ini kita bisa coret ya sekarang. 2 kita coret dengan 2 ini. Sehingga diperoleh min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Ini pengurangan dengan setengah akar 2 paling terakhir, jadi perkalian terlebih dahulu. Nah, adik-adik, min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Pembilangnya saja yang dikerjakan, karena ini penyebutnya sudah sama-sama per 2, dan sudah sama akarnya, sama-sama akar 2. Min 1 dikurang 1 hasilnya adalah min 2. Jadi min 2/2 akar 2.
2/2 itu adalah 1, sehingga menjadi min 1 akar 2 atau min akar 2. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Masih ada satu contoh lagi, yaitu contoh ketiga. Di sini instruksinya buktikan bahwa yang ada di ruas kiri ini sama dengan yang ada di ruas kanan, tangen 6x ini ya. Kita akan mengerjakan yang ruas kiri, kita bawa sehingga nanti nilainya menjadi yang ruas kanan, yaitu tangen 6x. Adik-adik, di sini kita harus fokus melihat rumus apa yang kita mau gunakan. Nah, adik-adik kita lihat di sini ada cos dikurang sin dikurang cos. Tentunya tidak ada rumus cos dikurang sin ataupun sin dikurang cos. Yang ada adalah cos dikurang cos. Maka kita geser ya bentuknya menjadi cos 3x. Kita dekatkan dengan min cos 9x. Min sin 6x kita geser ke belakang. Seperti ini ya untuk pembilang. Yang bawah kita lihat, ini sin kurang cos, cos kurang sin. Tidak ada rumus untuk sin kurang cos ataupun cos kurang sin. Yang ada adalah rumus sin kurang sin. Jadi ini kita dekatkan lagi yang belakang. Ya, jadi minus sin 3x-nya kita geser ke tengah, kemudian minus cos 6x-nya kita geser ke belakang. Ya, supaya kita bisa menggunakan rumus selisih kosinus dan rumus selisih sinus. Nah, adik-adik kita kerjakan terlebih dahulu ya, yang ini dan yang ini. Untuk min sin 6x dan min cos 6x mengikuti saja. Nah, kita gunakan rumus cos kurang cos, jadi yang menjadi A dan B itu adalah 3x dan 9x. Sehingga yang atas menjadi minus 2 kali sin setengah A tambah B, kita ganti jadi 3x tambah 9x. Dikali sin setengah A kurang B menjadi 3x kurang 9x. Kemudian ada min sin 6x mengikuti di belakang. Per, ini sin 9x kurang sin 3x-nya, kita gunakan rumus yang ini. Jadi A dan B-nya adalah 9x dan 3x. Kita tulis ya, jadi 2 cos setengah A tambah B-nya berarti 9x tambah 3x dikali sin setengah A kurang B berarti 9x kurang 3x dikurang cos 6x mengikuti di belakang. Ini ya. Nah, adik-adik hati-hati dalam melanjutkan ini. Jadi tidak boleh kita lakukan pencoretan 2 dengan 2. Kenapa? Karena ini ada pengurangannya. Ya, jadi hati-hati ada pengurangan di belakang. Jadi kita tidak boleh mencoret ini. Karena prinsipnya pencoretan itu bisa dilakukan kalau semuanya itu proses perkalian ya, yang atas dan yang bawah. Kalau di sini ada proses pengurangan, maka tidak bisa kita coret. Kita harus selesaikan dulu satu-satu nih, yang atas harus selesai, yang bawah harus selesai, baru bisa disederhanakan. Adik-adik kita lanjutkan ya, ini jadi minus 2 kalau dikerjakan. 3x tambah 9x itu adalah 12 ya, 12x adik-adik ya. 12x dikali setengah hasilnya adalah 6x. 3x dikurang 9x itu hasilnya minus 6x. Nah, minus 6x dikali dengan setengah hasilnya adalah minus 3x. Dikurang sin 6x. Ini yang belakang ya. Yang bawah itu 2 kali cos setengah kali 9x tambah 3x itu adalah 6x. Dikali sin setengah kali 9x kurang 3x, 9x kurang 3x itu adalah 6x. 6x dikali setengah itu 3x. Dikurang cos 6x. Sekali lagi belum bisa dicoret ya adik-adik karena ada pengurangan. Untuk sin
negatif 3x, kita menggunakan konsep yang sudah pernah dipelajari di kelas 10 ya. Kalau sudutnya negatif itu sebenarnya sama saja dengan dia dikurangi dari 360 derajat alias mulai dari kuadran 4. Sehingga untuk sinus hasilnya pasti negatif. Jadi negatif sin x. Negatifnya ke depan ya. Jadi negatif ini ke depan ketemu dengan minus 2 menjadi positif 2. 2 kali sin 6x kali sin ini jadi 3x ya adik-adik karena minusnya udah dipindah. Dikurang sin 6x per 2 cos 6x kali sin 3x dikurang cos 6x. Nah, sampai di sini pun belum boleh dicoret adik-adik ya, karena ada pengurangan ini. Langkah selanjutnya, kita akan faktorkan yang sama. Jadi di sini ada dua suku, yaitu 2 sin 6x kurang sin 3x, dan ada suku sin 6x. Masing-masing suku punya faktor yaitu sin 6x. Jadi sin 6x ini kita keluarkan ya, kita faktorkan sin 6x. Lalu di dalam kurung sisa 2 sin 3x dikurang sin 6x-nya sudah difaktorkan sin 6x di luar menjadi sisa 1. Ini cara memfaktorkan di kelas 8. Adik-adik bisa tes ya, sin 6x-nya dikalikan ke dalam maka akan kembali ke bentuk awal. Yang bawah saya keluarkan juga cos 6x-nya sehingga menyisakan 2 sin 3x ini menjadi 1. Ya, kalau dikalikan kembali hasilnya juga sama seperti yang atas ya. Nah, tujuan kakak ini memfaktorkan supaya kita bisa sederhanakan. Nah, adik-adik di sini sudah perkalian ya. Karena ini sudah perkalian ya, maka kita bisa lakukan pencoretan. Di sini 2 sin 3x kurang 1, ini 2 sin 3x kurang 1. Kita bisa coret. Karena dibagikan ya, dibagi sama-sama 1 hasilnya. Sehingga menyisakan sin 6x per cos 6x. Nah, sin per cos itu adalah definisi dari tangen. Jadi kita ganti menjadi tangen, sudutnya sudut 6x. Nah, adik-adik sudah terbukti ya bahwa hasilnya sama saja dengan tangen 6x. Nah, sampai di sini konsep mengenai rumus-rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.